Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Aulia dengan NIM 105248084 dari Prodi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini, izinkan saya untuk mempresentasikan karya tulis ilmiah dari kelompok saya dengan judul Menjadi Mahasiswa Serba Bisa, Telaah Fenomena Hustle Culture dalam Keseimbangan Akademik dan Sosial di Lingkungan Mahasiswa ITB. Selanjutnya, pada bab 1 ini akan dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta metode penelitian. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah maraknya fenomena hustle culture yang terjadi di kampus ITB. Oleh karena itu, kami merasa diperlukannya penelitian mengenai fenomena hustle culture, terutama kaitannya dengan keseimbangan akademik dan sosial mahasiswa. Sebelumnya, sudah terdapat penelitian mengenai fenomena hustle culture di lingkungan kampus yang menyatakan juga bahwa memang hustle culture menurunkan kesehatan fisik dan mental mahasiswa yang aktif berorganisasi, kemudian adanya kaitan antara jabatan dan prioritas aktivitas dengan hustle culture yang terjadi. Juga pentingnya peran konselor dalam membantu mahasiswa menghadapi tekanan hustle culture. Tetapi penelitian-penelitian sebelumnya belum banyak riset mengenai cara mahasiswa menyeimbangkan akademik dan sosial di tengah hustle culture. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana mahasiswa berusaha menyeimbangkan tuntutan akademik dan kehidupan sosial di tengah fenomena hustle culture yang terjadi. Adapun hal-hal yang kami bahas melalui kesempatan ini adalah: pertama, apa itu hustle culture? Yang kedua, apa saja faktor yang menyebabkan munculnya hustle culture di kalangan mahasiswa ITB? Kemudian, bagaimana perspektif mahasiswa terhadap fenomena hustle culture? Kemudian, apa dampak hustle culture terhadap kesehatan mental dan fisik mahasiswa? Dan terakhir, bagaimana cara mahasiswa menjaga keseimbangan kehidupan sosial dan akademik? Pembahasan-pembahasan tadi memiliki beberapa tujuan. Pertama, mengetahui fenomena hustle culture. Yang kedua, mengetahui faktor yang menyebabkan munculnya hustle culture di kalangan mahasiswa ITB. Yang ketiga, mengetahui perspektif mahasiswa terhadap fenomena tersebut. Kemudian yang keempat, mengetahui dampak hustle culture terhadap kesehatan mental dan fisik mahasiswa. Dan terakhir, mengetahui cara mahasiswa menjaga keseimbangan kehidupan sosial dan akademik. Adapun metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas, dan menganalisis data yang dikumpulkan sehingga dapat memberikan pemahaman mendalam tentang suatu fenomena. Adapun pengumpulan datanya itu menggunakan metode studi literatur, di mana kami mengumpulkan data dengan bersumber pada jurnal-jurnal atau artikel penelitian sebelumnya, dan kedua menggunakan metode kuesioner untuk mendapatkan data nyata mengenai fenomena tersebut di lingkungan ITB. Kuesioner tersebut diisi oleh 40 mahasiswa ITB. Selanjutnya, pada bab 2 terdapat teori dasar yang menjadi acuan dalam pembahasan kami nantinya. Pada bab ini dijelaskan mengenai pengertian hustle culture, faktor penyebab hustle culture, dan ciri-ciri hustle culture. Menurut Maharini, hustle culture adalah budaya yang mengagungkan kerja keras tanpa henti, mengejar kesuksesan dengan cepat, dan seringkali mengorbankan keseimbangan hidup. Budaya ini mendorong untuk mengejar kesuksesan secara tidak instan dengan standar yang ketat, seperti produktivitas yang tinggi, kesibukan, dan kemampuan memberi motivasi atau menginspirasi orang lain. Kehadiran media sosial semakin memperkuat standar-standar tersebut, sehingga kemudian budaya ini menormalisasi kerja melampaui batas, bahkan mengorbankan waktu istirahat, hubungan sosial, dan kesehatan diri sendiri. Terdapat 4 penyebab yang dikaji dalam bab ini, yaitu pertama, ada tekanan dunia kerja dan akademik. Menurut data BPS dari tahun 2009 hingga tahun 2024, peluang kerja formal di Indonesia itu menurun drastis, sehingga kemudian membuat persaingan kerja itu semakin ketat, dan hal tersebut membuat mahasiswa dituntut untuk memiliki IPK tinggi, portofolio yang unggul, serta pengalaman organisasi dan magang yang cukup. Faktor yang kedua, ada standar sosial dan budaya. Lingkungan saat ini itu membanggakan kerja keras dan pencapaian, sehingga seringkali menekan seseorang untuk terus bekerja agar diterima di lingkungannya. Faktor yang ketiga adalah media sosial, yang mempermudah kita untuk terhubung dengan banyak orang di dunia maya. Hal tersebut meningkatkan kecemasan tertinggal dari orang lain yang tampak lebih sukses dan produktif. Yang keempat, toxic positivity dari lingkungan. Adanya tekanan untuk terus berpikir positif, bahkan di tengah kelelahan dan stres, menyebabkan mahasiswa semakin menekan emosi negatifnya. Ungkapan seperti semangat terus bisa menutup ruang untuk mengungkapkan rasa lelahnya, sehingga mahasiswa merasa harus terus produktif meski fisik dan mentalnya kelelahan. Fenomena hustle culture tadi dapat diidentifikasi melalui beberapa ciri-ciri. Di antaranya, pertama, seseorang akan terus memikirkan pekerjaan di setiap waktu dan tempat. Kedua, mengorbankan kesehatan dan kehidupan sosialnya. Yang ketiga, merasa bersalah pada diri sendiri ketika tidak produktif. Kemudian, tidak merasa puas dengan pencapaian yang diraih. Target yang dimiliki tidak realistis hanya demi menyaingi standar orang lain. Kemudian, seseorang tersebut sering mengalami kelelahan atau burnout. Kemudian, menganggap sibuk sebagai tanda prestasi dan dedikasi untuk semakin sukses. Dan yang terakhir, mengabaikan istirahat dan pemulihan demi terus bekerja. Berdasarkan teori dasar dan hasil kuesioner serta studi literatur yang kami lakukan, kami mengkaji beberapa topik seperti yang terlihat pada layar. Topik pertama mengenai kesadaran mahasiswa ITB terhadap fenomena hustle culture. Berdasarkan hasil kuesioner, dapat diklasifikasikan 3 tingkat hustle culture. Hasil dari pengelompokan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa atau 75% berada pada kategori sedang, yang berarti cukup terdampak oleh budaya hustle culture. Hal ini menunjukkan bahwa budaya hustle culture cukup kuat mempengaruhi mahasiswa, walau tidak sampai level ekstrim. Data kuesioner juga menunjukkan bahwa 57,5 atau 23 dari 40 mahasiswa belum mengetahui fenomena hustle culture. Yang kemudian, jika dikaitkan dengan tingkat hustle culture sebelumnya, dapat diketahui bahwa 5 dari 6 mahasiswa di kategori rendah tidak menyadari dirinya terdampak. Sementara itu, 16 dari 30 mahasiswa yang berada pada tingkat sedang juga tidak mengetahui mengenai fenomena hustle culture. Dan pada tingkat tinggi, jumlah mahasiswa yang sadar dan tidak sadar itu sama banyak. Dengan demikian, mayoritas mahasiswa tidak sadar dirinya terdampak hustle culture. Hal tersebut dapat terjadi karena kesibukan berlebihan dianggap sebagai hal wajar untuk sukses. Pada halaman kuesioner, kami juga menjelaskan mengenai fenomena hustle culture terlebih dahulu. Sehingga kemudian, sebagian besar mahasiswa yang awalnya tidak mengetahui hustle culture mengaku menjadi paham setelah membaca penjelasan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik bahwa 55% dari 57,5 responden yang awalnya tidak tahu menjadi lebih paham setelah membaca penjelasan. Sementara itu, 42,5 mahasiswa yang telah mengetahui hustle culture mengaku mengetahui fenomena tersebut dari berbagai sumber. Sebanyak 25% diantaranya dari media sosial, 10% diantaranya dari teman atau lingkungan sekitar, dan sisanya dari organisasi atau kepanitiaan yang menjadi salah satu penyebab dari hustle culture itu sendiri. Topik kedua mengenai faktor penyebab terdampaknya fenomena hustle culture. Berdasarkan hasil kuesioner, dapat dilihat pada grafik bahwa ekspektasi diri sendiri menjadi faktor paling dominan dengan jumlah skor 142. Hal tersebut mengindikasikan bahwa mahasiswa terdorong untuk memenuhi standar pribadi yang tinggi terkait IPK, organisasi, atau magang. Faktor dominan kedua adalah tuntutan akademik dengan jumlah skor 140. Mahasiswa sering menghadapi tugas, ujian, laporan, dan proyek dalam waktu yang bersamaan dengan jadwal kuliah yang padat. Selain itu, tekanan untuk meraih IPK tinggi demi standar kelulusan beasiswa dan magang membuat mahasiswa juga terus merasa harus produktif. Faktor ketiga ada keikutsertaan organisasi atau kepanitiaan dengan jumlah skor 121. Kegiatan ini dipandang penting untuk meningkatkan soft skill, pengalaman, dan relasi, sehingga hal tersebut juga semakin memicu kerja keras yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan faktor terakhir berasal dari lingkungan pertemanan, media sosial, dan keluarga. Ketiga faktor ini menunjukkan pengaruh beragam terhadap hustle culture. Mahasiswa terdorong untuk terus produktif melalui persaingan sosial, tekanan konten media sosial, dan ekspektasi keluarga terhadap prestasi sejak muda. Semua faktor tersebut memperkuat pola pikir bahwa produktivitas berlebihan adalah hal yang wajar. Topik ketiga mengenai perspektif mahasiswa ITB terhadap fenomena hustle culture. Hal yang pertama kali dikaji mengenai perspektif bahwa hustle culture membantu mahasiswa menjadi lebih produktif dan berkembang. 75% dari responden setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar mahasiswa meyakini bahwa dorongan untuk terus bekerja keras dan aktif dalam berbagai kegiatan dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan produktivitas dan pengembangan diri. Perspektif kedua yang dikaji mengenai hustle culture dapat berdampak buruk terhadap kesehatan mental. 92,5% mahasiswa setuju dengan pernyataan tersebut. Hal tersebut berarti, meski banyak yang melihat sisi produktifnya, mahasiswa tetap menyadari potensi beban mental yang ditimbulkan akibat fenomena tersebut. Selanjutnya, 72,5% mahasiswa setuju bahwa hustle culture dapat menjadi motivasi selama tidak berlebihan. Sehingga, meski fenomena tersebut sering dikritik, banyak mahasiswa yang melihat sisi positifnya jika dijalani secara seimbang. Selanjutnya, fenomena hustle culture yang menganggap kesibukan sebagai bentuk pencapaian sangat melekat di lingkungan kampus ITB. Berdasarkan survei, sebanyak 85% mahasiswa setuju bahwa budaya ini memang terjadi di kehidupan kampus. Terakhir, 67,5 responden setuju bahwa mahasiswa yang tidak terlalu sibuk seringkali dianggap kurang produktif atau kurang berprestasi. Temuan ini mengindikasikan adanya norma sosial tidak tertulis di kalangan mahasiswa, di mana kesibukan dijadikan tolak ukur keberhasilan. Topik yang keempat mengenai dampak hustle culture terhadap mahasiswa ITB. 90,25% mahasiswa ITB setuju bahwa hustle culture berdampak buruk terhadap kesehatan mental. Hal tersebut terjadi karena mahasiswa terus dituntut aktif dan unggul, sehingga muncul rasa bersalah saat tidak produktif. Tekanan ini memicu stres berkepanjangan dan kesulitan dalam mengelola emosi. Hustle culture juga berdampak pada kesehatan fisik mahasiswa, terutama mengenai gangguan pola tidur. Sebanyak 62,5% responden mengaku jam tidurnya sangat berkurang demi aktivitas akademik dan non-akademik. Selain itu, hasil survei juga menunjukkan 52,5% mahasiswa ITB tidak puas dengan capaian akademiknya, meski terlibat dalam aktivitas berlebih akibat hustle culture. Sebaliknya, 65% merasa puas dengan kehidupan sosialnya. Hal tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara target akademik dan sosial. Kondisi ini menandakan bahwa hustle culture tidak selalu menghasilkan keseimbangan yang ideal, sebab produktivitas berlebihan justru memicu stres, kelelahan, dan nilai akademik yang tidak memuaskan. Sementara itu, tingginya kepuasan sosial bisa menjadi upaya coping atau pelarian dari tekanan akademik, yang bila berlebihan tetap beresiko bagi keseimbangan hidup mahasiswa. Topik kelima mengenai coping mekanisme mahasiswa ITB dalam menghadapi fenomena hustle culture. Berdasarkan survei terhadap 40 mahasiswa ITB, ditemukan berbagai coping mekanisme yang digunakan untuk menghadapi hustle culture.
Coping mechanism tersebut meliputi mengurangi aktivitas organisasi, mengurangi waktu belajar, mengatur ulang jadwal aktivitas, menyempatkan waktu untuk istirahat atau hobi, mengurangi aktivitas sosial, bercerita atau konsultasi dengan teman, dosen atau pihak lain, merasa stres dan tertekan, menunda-nunda dan tidur. Hal-hal tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan sosial dan akademik dan didapat menyempatkan waktu untuk istirahat memiliki persentase tertinggi dari hasil survei. Menyempatkan waktu untuk istirahat atau melakukan hobi termasuk coping positif yang efektif meredakan stres. Bentuknya bisa berupa tidur, istirahat di tengah aktivitas, atau melakukan kegiatan menyenangkan seperti bermain game, olahraga, seni, dan lainnya. Selain memulihkan fisik dan mental, cara ini juga membantu mahasiswa menjaga keseimbangan antara kesibukan akademik dan kehidupan sosial agar tidak terus-menerus terjebak dalam rutinitas produktif yang berlebihan. Selain itu, coping mekanisme yang cukup banyak dipilih adalah mengatur ulang jadwal aktivitas. Strategi ini termasuk problem focus coping, di mana mahasiswa berusaha menata kembali jadwal agar aktivitas akademik, organisasi, dan waktu sosial dapat berjalan seimbang tanpa memicu rasa kewalahan. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa ITB menyadari pentingnya manajemen waktu dalam menjaga keseimbangan akademik, sosial, serta kesehatan mental di tengah budaya hustle culture. Selanjutnya, pada bab 4, terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan pertama, mayoritas mahasiswa ITB mengalami hustle culture dalam tingkat sedang dan secara tidak sadar. Tetapi setelah diberikan kuesioner, banyak mahasiswa ITB yang lebih memahami mengenai fenomena ini. Kesimpulan kedua, faktor utama penyebab munculnya hustle culture di kalangan mahasiswa ITB adalah ekspektasi diri sendiri dan tuntutan akademik, diikuti keikutsertaan organisasi atau kepanitiaan, dan faktor lain seperti lingkungan pertemanan, media sosial, dan keluarga juga berpengaruh meskipun dengan tingkat yang lebih beragam. Kesimpulan ketiga, sebagian besar mahasiswa ITB memiliki pandangan positif terhadap hustle culture karena dianggap dapat mendorong produktivitas dan pengembangan diri. Meski begitu, mahasiswa juga tetap menyadari bahwa budaya tersebut bisa berdampak negatif jika berlebihan. Kesimpulan keempat, hustle culture berdampak buruk pada kesehatan mental dan fisik mahasiswa karena memicu stres, kelelahan, serta membuat pola makan dan pola tidur terganggu. Hustle culture juga berdampak pada aspek akademik, di mana menurunkan performa mahasiswa karena terlalu banyak kegiatan yang dijalani. Selanjutnya, kesimpulan kelima, mahasiswa ITB menjaga keseimbangan antara akademik dan sosial dengan coping mechanism seperti menyempatkan istirahat, mengatur jadwal, mengurangi aktivitas organisasi atau sosial, serta berbagi cerita kepada orang lain. Cara-cara ini membantu mereka untuk tetap produktif tanpa mengorbankan kesehatan mental, hubungan sosial, dan pencapaian akademik. Selanjutnya, melalui penelitian ini, kami menyarankan agar mahasiswa dapat mengelola stres dan ekspektasi diri dengan baik dan tidak terpengaruh oleh faktor eksternal yang dapat memberikan dampak seperti fenomena hustle culture. Diharapkan juga kepada pihak kampus untuk dapat memberikan edukasi dan kesadaran mengenai fenomena hustle culture, serta memperkuat fasilitas psikologis yang memadai bagi para mahasiswa. Selain itu, diharapkan bagi keluarga mahasiswa yang terlibat untuk mendukung setiap prosesnya, mengurangi ekspektasi yang berlebihan, dan terus berkomunikasi terbuka dengan mahasiswa tersebut. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.